Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang ini. Ini adalah tiga pemain yang baru dinaturalisasi oleh Malaydes. Mereka adalah John Irazabal, Hector Hevel, dan Joao Figueiredo. Ketiga pemain ini katanya adalah pemain keturunan. Meskipun sampai saat ini belum ada kejelasan tentang keturunannya. Maksudnya baik dari pihak FAM atau dari TMJ atau dari pemain langsung, belum ada penjelasan yang komprehensif, penjelasan yang bisa diterima oleh para fans tentang kejelasan keturunannya. Jadi FAM tidak secara gamblang menjelaskan mereka pemain keturunan dari mana dan seperti apa. Kemudian pemain juga belum pernah diwawancarai baik secara eksklusif maupun wawancara yang dadakan atau yang sekilas gitu, yang dari mulut mereka langsung menjelaskan seperti apa keturunan mereka, berasal dari mana, kemudian orang tua atau kakek neneknya, kemudian apakah masih ada keluarganya di Malaydes atau tidak, itu pemain tidak pernah diwawancarai. Pemain tidak pernah memberikan penjelasan secara langsung. Tapi kali ini saya bukan mau bahas itu. Saya mau bahas tentang, kalau dilihat jersey yang dipakai oleh ketiga pemain ini, mereka adalah pemain Johor Darul Takzim. Dua pemain warisan baru Harimau Melaya, John Irazabal dan Hector Hevel, mengesahkan sudah menyertai Johor Darul Takzim. Hevel, 29, adalah pemain tengah yang sebelum ini beraksi di Liga Bahagian 2 Portugal bersama Portimonense SC dan mewakili Harimau Melaya kali pertama ketika menang 2-0 ke atas Nepal di perlawanan kelayakan Piala Asia 25 Mac lalu. Hevel adalah kacukan Belanda Malaysia. Manakala Irazabal adalah bek tengah 29 tahun yang sebelum ini beraksi di Liga Azerbaijan bersama Sabah FK dan muncul juara Piala Azerbaijan baru-baru ini. Irazabal adalah pemain kacukan Spanyol Malaysia. Seorang lagi pemain warisan baru iaitu penyerang Joao Figueiredo menyertai Harimau Selatan JDT seperti diumumkan hari ini. Beliau adalah pemain warisan baru ketiga yang menyertai JDT selepas Hector Hevel dan John Irazabal. Figueiredo sebelum ini beraksi bersama kelab Turki Istanbul Basaksehir. Beliau beraksi cemerlang pada penampilan sulung bersama skuad Harimau Melaya 10 Jun lalu, iaitu dengan menjaringkan gol sulung yang membolehkan Malaysia menang 4-0 ke atas Vietnam di Stadium Nasional Bukit Jalil. Pernyataan Figueiredo ini bermakna daripada 7 pemain warisan baru yang dibawa ketika Revolusi Harimau Melaya, 3 daripadanya sudah menyertai JDT. Pemain keturunan Indonesia dengan pemain yang katanya pemain keturunan Malaysia itu sangat berbeda. Maksudnya, pemain-pemain keturunan Indonesia itu didorong agar tetap bermain di luar negeri. Didorong agar tetap bermain terutama di Eropa. Sedangkan pemain-pemain Malaydes yang katanya keturunan Malaydes ini justru sesudah menjadi warga negara Malaydes malah bergabung dengan Johor Darul Takzim, bergabung dengan JDT. Walaupun sebenarnya Hector Hevel pernah menjelaskan bahwa dia bersedia memperkuat tim nasional Malaydes karena
Sekaligus ada juga tawaran akan memperkuat JDT. Pemain warisan terbaru Harimau Melaya, Hector Havel, mengakui JDT adalah faktor utama yang menjadi tarikan untuk dia menyertai skuad Harimau Melaya. Havel mengakui pernah berlatih dengan JDT dan kesempatan itu menjadi tarikan kepadanya, menarik minatnya untuk menyertai skuad Malaysia. Katanya satu penghormatan besar apabila dapat bersama dengan skuad kebangsaan Harimau Melaya. Dia berkata demikian ketika menjawab satu soalan di IG mengenai permintaan seorang pembaca yang mahu dia menolak daripada menyertai kelab JDT itu, juara Liga Super 11 kali betul-betul itu. Jelas penampilan Havel bersama skuad kebangsaan tidak menghampakan apabila dia menjaringkan gol sulung dalam debu pertamanya ketika menewaskan Nepal 2-0 pada kelayakan Piala Asia di Stadium Sultan Ibrahim pada Selasa lalu. Jadi di situ nampak jelas perbedaan antara pemain keturunan Indonesia dengan pemain naturalisasi yang katanya keturunan Malaysia. Kalau kita kan malah mendorong agar tetap bermain di luar negeri, bermain di Eropa. Nah, ini malah kebalik. Yang justru sudah bermain di luar negeri, bermain di Eropa, justru malah dikontrak dan diajak bergabung untuk bermain di JDT. Apakah ini nantinya bisa mempengaruhi performa pemain? Ya, mungkin-mungkin aja. Kenapa? Karena kan level liganya berbeda. Sebaik-baiknya liga di Malaides tentunya tidak akan lebih baik daripada liga di Eropa, meskipun itu kelas liga kedua. Kita risau berdepan lawan-lawan yang lemah di Liga Malaysia akan mengganggu prestasi serta tahap terbaik kedua-dua pemain warisan ini. Nah, karena sudah 3 pemain baru tim nasional Malaides ini bergabung ke JDT, bukan tidak mungkin ini yang baru dinaturalisasi oleh Malaides, yang ke-7 pemain ini masuk dalam skuad saat mengalahkan Vietnam 4-0 di pertandingan yang lalu, nantinya akan bergabung juga ke JDT. Bukan tidak mungkin. Ke-7 pemain ini nantinya akan bergabung ke JDT. 3 pemain sudah bergabung lebih dahulu. Nah, 4 pemain ini adalah Holgado, Machuca, kemudian Palermo, dan Fernando Garces. Bukan tidak mungkin ke-4 pemain yang belum bergabung ke JDT ini nantinya akan bergabung juga. Jadi nampak jelas kan bahwa pemain-pemain keturunan Indonesia itu diharapkan untuk tetap bermain di Eropa. Sedangkan pemain-pemain naturalisasi Malaysia yang katanya pemain keturunan justru malah diajak bergabung di Liga Malaysia. Yang saya yakin tentunya ini akan menjadikan performa pemain menjadi semakin menurun. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelandang Spanyol Nacho Mendes kini sedang dalam proses akhir untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Namun pemain berusia 27 tahun ini disebut akan segera merapat ke JDT usai proses naturalisasinya rampung. Pasalnya, sang pemain kini sedang nganggur alias tanpa klub setelah dilepas Sporting Gijon sejak awal Januari 2025. Menariknya lagi, dia nanti bakal langsung membela Harimau Malaya di ajang CAF Nations Cup 2025. Kemarin tuh kalau kita lihat waktu lawan Vietnam ya, netizen Malaysia ini kan sangat memuji dua center back mereka tuh, si Facundo Garces dan juga Irazabal duet kan. Ya, dan bahkan banyak yang bilang, wah Irazabal Sabi nih ke misalkan ke Serie B. Iya. ke di Eropa lah ya. Ya pokoknya masih main di Eropa lah. Tapi pada kenyataannya JDT always JDT. Ya.